Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali pada pertemuan kita di minggu yang kedua ini. Di minggu yang kedua ini, BOF masih melanjutkan materi tentang pembahasan wilayah Asia Tenggara. Negara yang akan kita bahas kali ini adalah negara Thailand dan Singapura. Kalau minggu yang lalu kalian sudah membahas tentang negara Malaysia dan juga Indonesia, maka kita hari ini akan membahas dua negara lagi, Thailand dan Singapura. Nah, anak-anak, karena yang akan kita bahas negara Thailand dan Singapura, tentu saja tujuan pembelajaran kita hari ini pun tidak lepas dari kedua negara ini. Nah, ini tujuannya. Harapannya, setelah kalian belajar dari video pembelajaran ini, kalian bisa menjelaskan letak astronomis dan batas negara Singapura dan Thailand. Juga yang kedua bisa menjelaskan keadaan alam dan kegiatan ekonomi negara Singapura dan Thailand. Yang ketiga, dengan adanya video ini harapannya bisa menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama Singapura dan Thailand dalam lingkup wilayah Asia Tenggara. Baik, ini tujuan kita. Kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya. Thailand. Nah, ini peta negara Thailand. Tentu kalian pernah melihat peta ini. Nah, ini adalah wilayah Thailand. Thailand ini wilayahnya berupa daratan karena menyatu dengan benua Asia. Namun, secara khusus wilayah ini juga dikategorikan kalau dilihat dari gambarnya, kemarin pada saat pembahasan yang pertama, Bapak mengatakan ini merupakan wilayah yang bentuknya protruded. Bentuknya beragam, seperti ada tangan yang memanjang. Nah, kemudian kita akan masuk pada hal lain tentang Thailand. Kalau kita bicara Thailand, ada beberapa hal yang menarik, terutama tempat-tempat wisata di Thailand. Tentu kamu pernah mendengar ada pantai Pattaya, ada bangunan-bangunan indah yang ada di sana. Nah, kita akan melihat. Sebelum masuk ke tempat-tempat, kita akan lihat Thailand memiliki identitas negara seperti ini. Ini adalah bendera Thailand dan ini adalah lambang negara. Oke, kita akan masuk pada gambar selanjutnya. Ini adalah salah satu sudut kota Bangkok, ibu kota Thailand. Sangat indah. Negeri ini sangat indah. Kamu bisa melihat bangunan-bangunannya yang cukup menarik di sini. Nah, mungkin suatu saat ada kalian yang berwisata ke kota Bangkok, bisa melihat keindahan alam kota Bangkok. Negeri yang juga disebut negeri gajah putih, karena sangat mengagung-agungkan gajah yang berwarna putih. Kemudian ini adalah bangunan istana raja-raja di Thailand. Istananya sangat megah. Tidak sembarang orang bisa masuk di istana ini. Kompleks istana raja-raja Bangkok ini adalah kediaman resmi raja-raja Thailand sejak abad ke-18 dan dibangun pada tahun 1782. Oke, kita lanjut ya nak. Nah, ini adalah salah satu sudut dari pantai Pattaya, objek wisata yang sangat terkenal di kota Bangkok atau di wilayah Thailand. Pasti kalau orang wisata ke Thailand, ke Bangkok khususnya, mereka akan mengunjungi pantai Pattaya. Nah, ini salah satu sudut pantai Pattaya. Baik, kita lanjut ya anak-anak. Oke, nah Thailand mendapat sebutan sebagai negeri gajah putih. Kenapa? Karena gajah putih karena gajah putih itu merupakan hewan yang diagungkan, hewan nasional di Thailand. Kemudian Thailand juga mendapat julukan negeri lumbung padi ASEAN. Hal itu karena Thailand merupakan negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Padi terbesar. Oke, kita lanjut ya anak-anak. Nah, data-data tentang Thailand. Thailand adalah negara berbentuk kerajaan, bentuk wilayahnya daratan, ibu kotanya adalah Bangkok, kepala negaranya adalah seorang raja. Ras dan suku yang terbesar di Thailand adalah suku bangsa Thai, tulisannya Thai, bacanya Thai. Kemudian ada suku Tiongkok, Melayu, dan Mongolia. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Thai dan bahasa Inggris. Mayoritas agamanya adalah Buddha. Thailand adalah negara yang beriklim tropis seperti negara kita. Letak dan batas negara.
Secara letak astronomis, Thailand ini terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 21 lintang utara. Sedangkan bujurnya 97 bujur timur sampai 106 bujur timur. Batasnya, sebelah utara berbatasan dengan negara Myanmar dan Laos, bagian barat ada negara berbatasan dengan Myanmar, bagian timur berbatasan dengan Kamboja dan Laos, sebelah selatan berbatasan dengan Malaysia dan Teluk Thailand. Oke. Bentangan alam. Untuk bentangan alam ini, topografi di Thailand berupa permukaan tanah yang dilewati aliran sungai-sungai yang berliku-liku di bagian tengah. Dataran tinggi di timur laut, hutan dan pegunungan serta bukit-bukit di sebelah utara. Dan di sebelah selatan kebanyakan berupa bukit-bukit. Jantung negara Thailand ada di dataran rendah di daerah aliran sungai Chao Phraya. Daerah ini paling subur dengan irigasi serta kanal yang baik. Kota Bangkok berada di dataran rendah ini. Sebagian besar wilayah Thailand masuk dalam gugusan pegunungan Malaya, Malay Peninsula, dengan topografi berupa pegunungan dengan tanah teras. Wilayah ini sedang dikembangkan sebagai daerah pariwisata. Wilayah ini juga menghasilkan kekayaan alam yang sangat penting bagi Thailand, yaitu timah dan karet. Sungai yang mengalir di Thailand yang sangat terkenal ada di bagian barat daya adalah Sungai Chao Phraya dan Sungai Pasak. Di bagian timur ada Sungai Mekong, hanya sebagian dari Thailand. Kemudian ada Sungai Chi dan Sungai Mun. Kegiatan penduduk Thailand. Perekonomian Thailand sangat tergantung pada bidang pertanian, terutama padi yang menghasilkan beras. Maka Thailand dikatakan sebagai negara lumbung padi Asia Tenggara. Selain beras, ada karet sebagai komoditas utama yang menjadi saingan bagi Malaysia. Pertanian yang dilakukan telah mengalami usaha-usaha diversifikasi dan melalui mengembangkan teknologi. Hasil industri utamanya adalah semen, kertas, dan gula. Industri perakitan kendaraan motor dan mobil sudah mengalami posisi yang strategis sebagai sumber devisa non-migas. Thailand menjadi salah satu negara tujuan wisata di daerah tropis. Salah satunya adalah Pantai Pattaya yang sangat terkenal. Hasil tambang Thailand merupakan negara terbesar keempat penghasil timah di dunia. Selain timah, ada juga minyak bumi dan wolfram sebagai hasil sumber daya alam. Kerjasama Indonesia dengan Thailand ada di bidang perdagangan, yaitu ekspor-impor, dan kerjasama di bidang pariwisata. Ini sekilas tentang Thailand. Sudah selesai pembahasan kita tentang Thailand. Mungkin ada dari kalian yang ingin bertanya. Tapi nanti ya, kita akan masuk pada materi selanjutnya, negara Singapura. Nah, ini adalah negara Singapura, peta Singapura. Petanya seperti ini gambarnya ya. Singapura itu negaranya kecil sekali. Mungkin dengan Yogyakarta masih besar Yogyakarta. Oke, Singapura ini merupakan dulunya kepunyaan dari Sultan Malaya. Namanya dulu bernama Pulau Tumasik. Sebelum diserahkan pada Raffles untuk dikelola oleh Raffles dan diganti nama menjadi Singapura, pulau ini adalah dulunya Pulau Tumasik. Nah, sekarang menjadi Singapura. Ini adalah identitas lambang negara dan bendera dari Singapura. Oke. Nah, kalau kita bicara Singapura, pasti tidak akan lupa, tidak akan pernah hilang dari ingatan kita. Singapura itu mempunyai inkon unggulan, Merlion Park. Ini adalah tempat wisata yang sangat yang sering dikunjungi wisatawan mancanegara yang kalau pergi ke Singapura mesti akan mendatangi patung singa ini. Pasti. Mungkin dari kalian pernah ada yang datang ke Singapura, berwisata ke Singapura. Saya yakin pasti juga mengunjungi ini. Di Singapura ada sebuah taman namanya Singapura Botanic Garden. Di taman ini banyak tumbuh-tumbuhan yang sudah berusia lama.
di mana taman ini sudah dibangun cukup lama, selama kurang lebih 150 tahun. Mungkin ada yang sudah mengunjunginya juga. Nah, di Singapura juga ada namanya Esplanade. Ini merupakan sebuah pusat seni yang sangat populer di Singapura. Bangunannya sangat unik. Nah, ini mirip seperti durian. Bagi yang suka durian pasti akan melihat, oh ya ada kemiripan. Nah, apalagi yang pernah datang ke sana. Kemudian ada bangunan yang juga sangat terkenal di daerah pantai ini. Tentu kamu pernah melihat ini, Marina Bay Sands. Di Singapura ada pusat perbelanjaan yang juga cukup terkenal, Bugis Street. Mungkin ada yang pernah juga ke sana. Kalau di Indonesia mungkin PGS, Surabaya mungkin PGS, di Jakarta mungkin ada Pasar Tanah Abang. Nah, di Singapura ada Bugis Street, sebuah pusat perbelanjaan. Di Singapura juga ada pusat tempat tinggal orang-orang keturunan Cina, namanya Chinatown. Ini adalah salah satu sudut kota di Singapura yang penduduknya mayoritas adalah keturunan Cina dengan kawasan arsiteknya yang sangat indah. Kemudian ada Little India. Nah, ini adalah pusat kawasan di Singapura yang didominasi oleh orang-orang keturunan India. Mereka tinggal di kawasan ini. Banyak dijumpai orang-orang keturunan India. Oke, tentang Singapura, gambar-gambar wilayah itu secara sepintas sudah boleh ditampilkan. Kita akan masuk pada data-data penting tentang Singapura. Singapura adalah negara kerajaan, bentuknya wilayahnya berupa kepulauan. Ibu kotanya Singapura, kepala negaranya adalah presiden. Ras dan suku yang ada di Singapura adalah keturunan Tiongkok ini yang paling banyak, kemudian ada Melayu dan India. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu, Cina, Tamil, dan Inggris. Agamanya mayoritas Buddha, tapi ada juga yang Tao, Konghucu, Hindu, Islam, Kristen. Iklimnya tropis lembab dan banyak turun hujan. Oke. Letak astronomis. Singapura terletak pada 1 derajat 11 menit lintang utara dan 1 derajat 20 menit lintang utara. Bujurnya 103 derajat 39 menit bujur timur sampai 104 derajat 5 menit bujur timur. Aneh ya pakai menit-menit. Nah, batas negara Singapura sebelah barat dan utara adalah Selat Johor. Sebelah timur dan selatan adalah Selat Singapura. Bentangan Singapura, oke, untuk letak dan batas gampang ya. Kita akan masuk pada bentangan alam Singapura. Bentangan alam Singapura pada umumnya relatif datar. Sungai-sungai yang ada pendek-pendek dan turun dari dataran tinggi yang curam. Bentuk sungai yang demikian rupa oleh Singapura dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik dan irigasi. Nah, di Singapura ada beberapa tempat menonjol. Salah satunya yang paling tinggi adalah adanya Gunung Timah. Kemudian ada titik terendahnya adalah paras laut. Sungai utama di Singapura adalah Ulu Pandan. Bukit Timah adalah bukit tertinggi di Singapura. Kegiatan ekonomi. Letak Singapura yang strategis dalam jalur transito perdagangan dan lalu lintas laut serta lalu lintas udara memberi keuntungan bagi Singapura. Singapura yang wilayahnya kecil untuk kegiatan agraris tidak memungkinkan. Maka yang dikembangkan di Singapura adalah industri, terutama industri elektronika, industri bahan kimia, ada juga keuangan, perbankan, dan turisme atau pariwisata dan perdagangan. Jadi untuk agraris Singapura tidak banyak dikembangkan. Karena memang wilayahnya kecil tapi strategis untuk dalam kegiatan perdagangan antar negara, antar kota, antar pulau. Sumber daya alam. Singapura bukan negara yang kaya sumber daya alam. Oleh karena itu, Singapura mengembangkan negaranya pada sektor pariwisata dan perdagangan. Hampir semua daerah di Singapura dimanfaatkan untuk pariwisata maupun untuk
perdagangan agar ekonominya bisa didongkrak, biar mendongkrak perekonomian. Sedangkan untuk kerjasama Indonesia dengan Singapura, kerjasamanya terdapat pada kegiatan perdagangan. Indonesia dengan Singapura sepakat untuk menjadikan kawasan teritorial Batam sebagai daerah yang terbuka bagi industri-industri di Singapura. Ini untuk kerjasama Indonesia dengan Singapura. Oke, anak-anak, topik kita, pembahasan kita hari ini tentang negara Thailand dan Singapura selesai. Kita akan bertemu lagi minggu depan dengan topik yang lain, yaitu tentang negara Filipina dan Brunei Darussalam. Selamat bertemu kembali, tetap semangat. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Oke, kita ketemu lagi dalam pertemuan minggu depan.